Ya, selamat berjumpa lagi Mbak Mas kalian dimanapun kalian berada. Di video saat ini kita akan membahas materi yang baru. Di sini materi SMA ya. Ini materi yang khusus. Di sini materinya adalah vektor. Nah, materi vektor ini cukup banyak dan juga sering dipakai di materi yang lain ya. Bisa di komposisi transformasi geometri maupun di fisika nanti banyak membahas vektor. Nah, dasarnya dari matematika ada, materinya dibahas pada video kali ini. Nah, Mas kalian perhatikan di sini kita punya ini ya, contoh-contoh vektor pada bidang 2. Nah, di sini ada vektor U, di sini dari titik A ke titik B. Jadi ini bentuknya ruas garis berarah ya. Arahnya dari A ke B. Namanya vektor U, nanti U bar di sini dengan garis di atas U, namanya bar ya. Itu 32 karena dia bergeser ke kanan 3 jadi positif 3, kemudian naik 2 jadi positif 2. Nah, kemudian untuk mas kalian di sini ada berbagai macam jenis vektor. Nanti bisa diamati sendiri, dipelajari sendiri. Kemudian di sini ada ilustrasi pengurangan vektor dan ini yang cara standar ya, yang segitiga. Nah, mas kalian di sini nanti vektornya bisa diamati aja, soalnya di sini kan juga udah ada angka-angkanya, jadi kan lebih nyaman di mata ya. Jadi tinggal dipelajari sambil dilihat juga paham. Mas kalian, yang selanjutnya ini juga ada contoh vektor lagi. Nah, kalau vektor yang ini yang pada sumbu ini biasanya disebut vektor posisi ya. Jadi kalau yang ke X saja atau ke Y saja, nanti biasanya kan I atau J saja, nanti dia vektor posisi yang salah satunya 0 gitu. Kalau yang ini, yang miring-miring ini yang tidak pada sumbu kan bukan vektor posisi gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau lebih jelasnya ya dibaca lagi aja materi yang di buku. Mas kalian di sini ada contoh vektor, jadi misalnya di sini yang ini kan dari G ke F, bisa juga dari F ke G gitu. Jadi nanti bacanya kan kalau ini ke kiri terus ke kanan atas kan ini jumlahnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti ini ke sana terus ke kanan atas, terus ini yang ke kanan atas ke sana, nanti kan selisihnya gitu. Nanti kan bisa di ini ya, dibuat mainan, jadi dihitung sendiri kan. Penjumlahan pengurangan vektor juga gampang ya, nanti tinggal dijumlahin aja entry yang sesuai, nanti kan X nya Y nya nanti dijumlahin aja IJ nya. Nanti yang di sini ada kayak cara segitiga ya, jadi penjumlahan segitiga. Jadi atau yang mau diamati sini sesungguhnya kan jenis-jenis vektor. Jadi vektor itu intinya ruas garis yang memiliki arah gitu. Nah, kalau bedanya vektor sama skalar hampir terlewat ya. Itu kalau skalar kan bilangan biasa ya Mbak Mas kalian. Jadi kayak yang ada pada sumbu koordinat kartesian ini kan angka. Nah, ini skalar gitu. Tapi kalau ada arahnya, angka berarah, itu vektor. Nah, Mbak Mas kalian di sini ada yang kelipatannya atau seperti pada dilatasi ya. Jadi misalnya ini cara memandangnya itu kelipatannya, jadi nggak pakai istilah dilatasi. Jadi kelipatan vektor yang beberapa kali nanti lebih panjang. Nanti kalau arahnya beda itu karena negatif gitu ya mas kalian, konstantanya, jadi kelipatan yang negatif. Jadi nanti bisa diamati lagi pada materinya lebih lanjut ya mas kalian. Jadi ini kita masih pada materi awal yang baru mengamati vektor ya.
Nah, mas kalian ini juga ada ini materi yang hampir terakhir ya, atau yang terakhir. Jadi pada video kali ini, jadi materinya nanti kita sampai ke pembagian dengan vektor gitu. Jadi atau dalam vektor. Jadi nanti ini misalnya ada ruas garis AB, nanti ada dibagi dalam bentuk perbandingan, terus nanti karena ini ada vektor-vektornya, nanti dalam vektor bagaimana gitu. Jadi nanti asik lah. Jadi vektor juga ada yang kayak gini, yang bentuknya kayak gini itu pembagian dalam vektor gitu ya mas kalian. Jadi dipahami aja. Nah, mas kalian di ruang 3, di bidang 3 juga ada vektor ya. Jadi kalau yang tadi kan vektornya 2 elemen ya, 2 unsur, 2 entry, jadi X dan Y dan Z ya. Kalau dilanjutkan nanti masuk ke ruang 3, bidang 3 ya, nanti IJK, jadi XYZ ya sumbunya, nanti yang 3 dimensinya dari sumbu Z atau dari entry K ya. Nah, Mbak Mas kalian di sini ada banyak vektor ya. Di sini ada vektor A, B, C dan seterusnya, U, V, W juga. Nah, di sini kan sudah lengkap. Nah, karena gambarnya rumit, ini buat sekilas pandang aja tentang vektor tadinya. Nanti misalnya ada yang di sini tulisannya misalnya ini W. Nah, di sini kan min 4, jadi artinya dia bergerak ke arah I, ke arah X, min 4 ya, jadi ke kiri 4 gitu. Mungkin udah tahu ya. Nanti analoginya kan kalau min 4 nanti J ke sumbu Y min 4, jadi ke kiri lagi 4. Nanti kalau yang 4 ini berarti Z ke arah Z ya, ke sumbu Z. Nah, nanti kalau 3 dimensinya berarti tingginya naik 4 gitu. Nanti ke entry K. Nah, Mbak Mas kalian, yang selanjutnya kita mau belajar panjang vektor di ruang 2 ya, di R kuadrat atau R2, ruang 2. Nah, di sini vektor itu ada di bidang 2 dari titik A ke titik B ya mas kalian. Jadi titik A titik pusat sumbu koordinat kartesian 0,0, titik B 10,5. Nah, vektornya 10, 5 atau 10,5 ya. 10,5 juga vektor ya. Nah, vektor U ini menghubungkan pangkal koordinat dengan titik B 10,5. Panjang vektor U itu berapa? Nah, untuk mencari panjangnya di sini menggunakan akar pangkat 2 dari jumlahan selisih kuadratnya ya. Jadi jumlahan kuadrat selisihnya. Jadi karena di sini kan akhirnya titik B. Nah, kan ada 2 nih, 10 dan 5 ya, I dan Z. Nah, masing-masing dikurangkan dengan pangkalnya A, karena pangkalnya 0,0, jadi di sini 10 kurangi 0 dan 5 kurangi 0. Kemudian masing-masing dikuadratkan, terus dijumlahkan. Jadi kayak mencari hipotenusa ya, Mas kalian. Jadi di sini dapat akhirnya kan 5 akar 5. Jadi ini artinya dengan lambang ini ya, harga mutlak U bar atau panjang vektor U gitu ya bacanya. Jadi kesimpulannya kan di sini sudah ada panjang vektor U ada 5 akar 5 satuan panjang gitu ya Mas kalian. Nah, Mas kalian, yang selanjutnya kita lanjutkan pemahaman kita secara analogi matematis. Di sini untuk mencari panjang vektor di ruang 3 itu bagaimana? Nah, di sini ya Mas kalian, di sini udah ada gambarnya, jadi nggak perlu mengira-ira ya. Nggak perlu bayangin. Nah, di sini ada titik A, titik B, ada vektor U juga, di sini sudah lengkap. Nah, di sini kan vektornya dari A ke B dinamakan vektor P. Nah, dibaca sendiri, ini analisanya sudah lengkap. Kita mau mencari panjang vektor P. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita mencari dulu vektor P itu berapa, apa. Nah, di sini vektor P itu kan dituliskan 3, min 3,3. Nah, panjangnya itu ya dikuadratkan. Jadi 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, nanti kan akhirnya disederhanakan dapat 3 akar 3. Jadi panjang vektor P di ruang 3 ini bisa dicari. Nah,
hasilnya contoh ini 3x3 satuan panjang gitu ya mas kalian. Nah yang selanjutnya kita mau belajar tentang operasi pada vektor. Nah di sini ada ya. Nah di sini dengan cara yang kayak gini menyerupai bangun datar segitiga ya, makanya disebut cara segitiga. Spoiler. Nah di sini ada vektor U dilanjutkan vektor V. Vektor V ini langsung dari A ke C ya, artinya dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Artinya jumlahannya gitu ya mas kalian. Jadi U ditambah V itu vektor V. Nah yang ini vektor A dilanjutkan vektor B itu sama dengan vektor C. Nah jadi ini kan 6 tambah 0 ini ya mas kalian, kan vektor C itu kan diperoleh dari ini ya, vektor A ditambah vektor B. Jadi kan di sini karena ke kiri jadi kan min 6. Nah selanjutnya di sini min 7. Jadi ke kiri 6, ke bawah 7. Jadi kan min 6 min 7 gitu mas kalian. Nah yang selanjutnya di sini ada cara kayak gini, itu segitiga 2 kali ya. Jadi di sini idenya itu vektor U dilanjutkan vektor V itu sama dengan vektor B. Nah vektor V ini digambarkan di salah sejajar ya dari pangkal A-nya. Kemudian vektor U digambarkan salah sejajar juga dari ujungnya, pokoknya dari sini ya. Jadi kan membentuk bangun datar sejajar genjang. Nah, secara kayak gini disebut sejajar genjang. Nah, mas kalian di sini bisa juga untuk memandang hukum komutatif yang berlaku. Jadi di sini kan vektor U ditambah vektor V itu kan tampak nyata kalau sama dengan vektor V ditambah vektor U ya. Atau di sini vektor V tambah vektor A. Nah, jadi ini artinya kan berlaku hukum komutatif karena kalau dibolak-balik sama hasilnya gitu ya mas kalian. Jadi kita juga bisa membuktikan sendiri sifat-sifatnya. Ini kalau buat mas kalian bisa nulis nih nanti sifat asosiatifnya secara formal gimana. Kalau di sini kan sudah jelas. Jadi dari U ke V nanti hasilnya W, kemudian W ke A hasilnya B. Nah kalau asosiatif itu ditukar ya. Jadi misalnya yang jadi ini yang belakang dulu. Jadi U kemudian yang B kemudian yang E, nanti hasilnya juga sama vektor B. Jadi dia ditukar, yang belakangnya dulu baru yang tengah. Jadi ini kira-kira nanti buat sifat asosiatifnya. Jadi nanti bisa coba lagi ya mas kalian, ini cuman bantuan aja. Jadi kesimpulannya yang mau kita pahami itu pada vektor itu operasinya itu ada hukum komutatif dan juga asosiatif pada operasi penjumlahannya. Nah mas kalian, intinya yang selanjutnya itu pengurangan vektor itu adalah penjumlahan dengan lawan vektornya ya. Jadi kalau di sini kan ada vektor W dan vektor V dan vektor W. Nah vektor W ini kan merupakan lawan vektor V. Jadi arahnya berlawanan itu, tapi besarnya sama ya, panjangnya sama. Nah tapi berlawanan arahnya itu lawannya. Jadi kalau mau mencari U min V itu bisa dengan U plus W. Jadi konsepnya paham ya. Jadi di sini ada konteks juga nanti ke konsep. Jadi dapat semua ya. Selanjutnya ini di sini jadi vektor A untuk jumlahannya. Jadi vektor U ditambah vektor W itu vektor A kan dengan cara segitiga. Nanti kalau mau dengan cara jajar genjang ya itu juga bisa. Tapi kan praktis cara segitiga kan. Nah kita lanjut ya mas kalian, kita move on ke materi berikutnya. Sini judulnya perkalian vektor dengan skalar yang mau kita pelajari sekarang.
Jadi kita udah masuk ke perkalian ya, tapi dengan skalar. Jadi artinya dengan skalar dengan bilangan. Nah, di sini yang mau kita fokuskan itu mencari 3U dan juga 2V. Jadi ini perkalian dengan skalarnya gitu. Tapi kan mau dicari juga selisihnya, itu sekalian. Jadi kalau ada skalar 3 dikalikan vektor U 3,1, min 4, nanti dikalikan aja ke masing-masing entry-nya. Jadi 3 kali 3 9, kemudian 3 kali 1 3, 3 kali min 4 min 12. Kemudian min 2 juga sama, nanti kalikan di sini 2 5 1 dapatnya 4 10 2, dikalikan aja ke dalam. Nanti dicari selisihnya jadi 5 min 7, 5, min 7, min 14 gitu ya Mas sekalian. Nah Mas, di sini secara materi sudah jelas ya, kalau ada konstanta K yang lebih dari 0, nanti hasil kalinya searah dengan vektor awal, karena hanya diperbesar saja, didilatasikan ya. Nah, kalau sama dengan 0, itu nanti jadi 0. Kalau konstannya kurang dari 0, nanti hasil kali berlawanan arah dengan vektor U. Nah, Mas sekalian, yang mau kita pelajari selanjutnya ini ada sifat-sifatnya. Nah, jadi mengikuti aturan ya, untuk sembarang K dan I bilangan real, kemudian untuk sembarang vektor U dan V berlaku sifat-sifat ini. Jadi kalau ada K dikalikan min U itu sama dengan min KU. Itu sama dengan juga ini ya, min KU tanpa tanda kurung. Kemudian kalau K dikalikan IU itu sama dengan skalarnya ya, dikalikan semua, kemudian baru dikalikan vektor U. Nah, kemudian kalau ada skalar dijumlahkan, dikalikan suatu vektor, berarti vektornya dikalikan ke masing-masing skalarnya. Nah, kalau vektornya ada 2, skalarnya 1, skalarnya masuk ke kedua vektor gitu ya Mas sekalian. Kalau vektornya 3 ya mengikuti. Yang selanjutnya adalah perkalian skalar. Jadi kalau tadi perkalian dengan skalar, itu skalar dikalikan suatu vektor. Tapi kalau sekarang perkalian skalar, itu namanya perkalian skalar. Jadi beda ya, yang dikalikan 2 vektor. Jadi bukan skalar dengan vektor, tapi 2 vektor. Nah, di sini ada vektor U 2,3 sama vektor V 1,5. Hasil kali skalarnya bagaimana? Yaitu mengalihkan masing-masing entry-nya. Jadi 2 dikalikan 1, 2, 3 dikalikan 5, 15. Dijumlahkan ya Mas sekalian di sini skalarnya. Makanya disebut perkalian skalar karena hasil akhirnya adalah suatu skalar atau angka. Di sini 17. Nah, secara matematis umum ditulis kayak gini ya. Jadi generalisasinya juga sudah ada, nanti bisa ditulis di buku kalau belum ada di catatan. Nah, di sini ada contoh ya. Di sini ada vektor U, vektor V, dan vektor W. Kalau U kali V nanti hasilnya berapa sudah ada di sini. Nanti kalau U kali W juga udah ada, nanti V kali W udah ada, nanti dipelajari sendiri ya. Karena kan kalau semua dibahas juga waktunya nggak cukup. Nah, Mas sekalian, vektor itu bisa juga pada ruang 6. Nah, di sini maksudnya tidak cuman nyoba yang ruang 2, ruang 3 ya. Di sini nyoba sampai misalnya ruang 6 nih di sini. Nah, perkalian skalarnya bagaimana? Ya, hanya dikalikan langsung saja mengikuti masing-masing entry-nya. Nanti kan dapatnya hasil akhirnya 3 gitu ya. Jadi nanti bisa dicoba. Jadi intinya cuma mengalihkan masing-masing entry-nya kemudian dijumlahkan. Nah, untuk sifat-sifatnya di sini berlaku pada vektor U, V, W, kemudian ada di ruang N, kemudian dengan K itu suatu skalar ya. Nah, di sini ada sifat komutatif, sifat distributif, sifat kehomogenan, dan sifat kepositifan. Nah, sini sudah dituliskan secara lengkap, nanti bisa dipahami sendiri karena di sini sudah sangat jelas ya Mas sekalian. Nanti kalau belum paham, mungkin konsep vektornya diperbaiki lagi. Nanti kalau sudah dapat, pasti konsep vektornya pasti bisa bacanya.
Nah, bagian berikutnya itu kita mau masuk ke materi jarak antara dua vektor, sudut antara dua vektor, dan proyeksi dua vektor. Mungkin di buku-buku juga sudah ada, tapi kita bahas lagi ya mas sekalian. Nah, di sini jarak antara dua vektor itu ya panjang vektornya gitu. Nah, kalau sudut antara dua vektor nanti didekati dengan kosinus sudutnya ya, dengan U dikalikan V, ini perkalian skalarnya, kemudian besar atau panjang vektor U dikalikan panjang vektor V, gitu ya mas sekalian. Contoh, di sini kita punya dua vektor. Vektor U 6,0, vektor V 4,4. Mau dicari besar sudut di antara vektor U dan vektor V. Kalau di sini kan udah ada gambarnya. Di sini memang didesain membentuk sudut 45 derajat. Nah, untuk memudahkan dan memotivasi ya, nanti juga bisa nyoba-nyoba sendiri. Nah, di sini kalau dengan rumus nanti kosinus theta itu sama dengan hasil kalinya ya. Di sini dapatnya 24. Kalau panjang vektor U 36, panjang vektor V 32. Jadi nanti dapatnya 1/2 kan. Kalau nilai kosinus theta 1/2, nanti pasti tetanya 45 derajat ya. Nanti mungkin konsep trigonometrinya diperbaiki lagi kalau belum paham ya. Karena kan kalau nilai kosinus sudut 45 derajat berapa? Ya 1/2 kan gitu ya mas sekalian. Jadi cepat saja. Nah, untuk kuadran-kuadrannya juga mungkin diingat lagi, kalau kuadran 1, 2, 3, 4 yang positif yang mana. Nanti bisa dipelajari lagi. Konsep awalnya dulu kalau belum masuk materi trigonometri ya di sekolah. Nah, di sini yang selanjutnya ada contoh lagi. Materi baru ya. Di sini panjang proyeksi vektor U pada V. Nah, sini proyeksi skalar. Nah, ada vektor U di ruang 3, 3i min j min 2k. Kemudian vektor V juga di ruang 3, 5i min 4j plus k. Nah, di sini panjang proyeksinya berapa? Itu dicari dengan menggunakan cara seperti ini, mas sekalian. Perkalian skalar kedua vektor dibagi panjang vektor yang kedua atau vektor V. Nah, di sini kan hasil akhirnya setelah dihitung 17/42. Nah, di sini merupakan panjang proyeksi vektor U pada vektor V. Sudah paham ya mas sekalian? Di sini didesain sejelas-jelasnya sesuai dengan materinya. Jadi biar tidak ada kebingungan. Nah, di sini ada vektor U, kemudian ada vektor V. Akan dicari proyeksi vektor ortogonal atau tegak lurusnya. Jadi di sini juga diberikan istilah proyeksi vektornya. Jadi kan proyeksi skalar. Kalau sekarang proyeksi vektor. Untuk vektor U pada vektor V. Nah, dengan rumus atau dengan cara perkalian skalar vektor U dan V dibagi kuadrat panjang vektor V, kemudian dikalikan vektor V-nya. Nah, di sini kan setelah dihitung, di sini perkalian skalarnya 17. Kemudian panjang vektor V-nya kuadratnya 42, kemudian dikalikan 5i min 4j plus k. Jadi kan ini ya mas sekalian sudah ada. Nah, lanjutannya ada lagi contoh nih di sini. Sama ya, dicari proyeksi vektor ortogonal atau tegak lurus atau proyeksi vektor untuk vektor U pada vektor V. Nah, di sini dengan vektor U dikalikan vektor V dibagi vektor V panjang vektor V ya kuadrat dikalikan vektor V. Nah, di sini 23/18 dikali I min 4J plus K. Jadi ini dapatnya ya. Pecahan ya mas sekalian. Nah, secara matematika, secara umum, sini panjang proyeksi vektor U pada vektor V atau proyeksi skalarnya itu misalkan vektor V ya. Jadi panjang vektor V itu sama dengan vektor U dikalikan vektor V dibagi panjang vektor V. Nah, kemudian kalau proyeksi vektor ortogonal atau tegak lurus atau proyeksi vektor untuk vektor U pada vektor V, itu misalkan vektor V itu sama dengan
vektor U dikalikan vektor V dibagi panjang vektor V kuadrat, kemudian hasilnya dikalikan vektor V, gitu ya mas sekalian. Nah, selanjutnya kita mau masuk materi terakhir ya, rumus pembagian. Nah, di sini kalau ada titik P yang membagi ruas garis AB dalam perbandingan M banding N, membentuk AP banding PB sama dengan M banding N dengan ilustrasi sebagai berikut. Itu membuat AP banding PB sama dengan M banding N, dan AP banding AB itu sama dengan M banding M plus N, gitu ya mas sekalian. Mohon dipahami. Nah, selanjutnya kalau membagi di luar itu ilustrasinya seperti ini. Nanti AP banding PB itu M banding min N. Kemudian untuk AP banding AB itu M banding M dikurangi N. Nah, kemudian di sini ada materi pembagian yang baru ya, di sini dengan vektor. Nah, di sini carilah vektor letak titik M dan N yang membagi KL di dalam dan di luar dengan perbandingan 16 banding 9. Nah, di sini untuk M dengan perbandingan M banding N 16 banding 9 itu mengikuti rumus ini ya, ML plus NK itu per M plus N. Nah, di sini vektor L dan vektor K mengikuti ya, karena di sini kan dari K ke L ya. Jadi 16 L ditambah 9K per 16 plus 9. Jadi 1/25 dikalikan 16L ditambah 9K. Nah, untuk N dengan M banding N sama dengan 16 dibanding min 9, ini untuk pembagian. Untuk ya pembagian di luar itu nanti jadinya sini min 9. Nah, jadi 1/7 dikalikan 16L dikurangi 9K, gitu ya mas kalian. Nah, di sini ada ilustrasinya ya untuk pembagian dalam bentuk vektor. Nah, di sini vektor P adalah vektor posisi titik P yang membagi AB dengan perbandingan M banding N. P ada di antara A dan B. Nah, maka di sini vektor P itu sama dengan M kalikan vektor B ditambah N kalikan vektor A dibagi M plus N, gitu ya, secara umum ya mas kalian. Kalau kerja soal pakai rumus yang mana nih ngerjainnya, rumus yang ini, gitu ya mas kalian. Nah, ini ada ilustrasi untuk materi berikutnya. Jadi di materi ini kita mau belajar dengan koordinat ya. Nah, di sini kan ada ruang 3, sini ada X, Y, Z untuk titik P. Nah, di sini titik P itu titik yang seperti apa? Nah, titik P ini titik yang membagi ruas garis yang menghubungkan A dan B di dalam dengan perbandingan AB banding PB 25 banding 16. Jadi nanti dengan rumus seperti ini ya. Jadi M dikalikan yang B, XB, kemudian ditambah N dikalikan yang A, XA, dibagi M plus N. Jadi sini mengikuti M 25, kan perbandingan M banding N ya. N 16, kemudian kalikan XB-nya 1. Jadi nilai X pada B berapa? Kemudian sini nilai X pada A 1 juga. Nah, dibagi 25 tambah 16. Jadi sini 41 per 41 hasilnya 1 ya, bagus. Tapi untuk yang berikutnya kan koma. Nah, di sini untuk yang Y, M kali YB ditambah N kali YA per M plus N. Nah, di sini kan sudah jelas ya. Selanjutnya 175 tambah 128 per 41. Nanti hasil akhirnya 7,39. Nah, untuk yang Z di sini sama, nanti pakai yang Z ya nilainya. Substitusikan. Nah, di sini hasilnya 13,1. Nah, mas kalian untuk gambarnya enggak usah gambar ya. Atau kalau mau gambar ya boleh. Di sini udah ada. Sini titik A, titik B, terus ruas garis AB, ada titik P. Ya sesuai yang tadi ya. Kemudian ini 3 vektornya, vektor A, P, dan B. Nah, sini sudah jelas nilai X, Y, dan Z. Untuk P-nya karena sudah kita hitung bersama tadi ya. Jadi ilustrasinya seperti ini pada ruang 3. Nah, secara umum Mbak Mas kalian di sini ada di sini titik P itu membagi ruas garis yang menghubungkan A dan B dengan perbandingan M banding N. Untuk koordinatnya ada di sini XP, YP, ZP, terus yang A juga A,
B ya B, nanti mengikuti aturannya ya. Nah, konsekuensinya di sini titik P itu memiliki koordinat X, Y, dan Z seperti ini dengan perbandingan M dan N. Kemudian entry-nya kalau M dikalikan yang B, nanti N dapatnya yang A, jadi dibalik ya mas kalian. Nah, sudah selesai materinya ya, cukup menantang untuk materi vektor ini karena ditemui di SMA kelas 11 ya kemungkinan. Ya, terima kasih untuk mas kalian yang sudah menonton dan sudah memperhatikan, juga sudah belajar bareng. Terima kasih dan semoga yang sedikit ini tadi bermanfaat. Kalau ada salah kata atau salah tulis mohon dibenarkan sendiri ya, mohon dimaafkan juga. Nanti bisa diperbaiki di catatan masing-masing biar tidak ikut salahnya. Ya baiknya diambil, jeleknya dibuang ya. Nanti untuk kesempatan yang lain mungkin kita bisa bertemu lagi. Jadi untuk kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.